Abu Iyad menjelaskan wal wail ma yasilu min sodidin fi asli jahannam. Nah, ini sudah masuk makna Islam. Wail itu ialah yang mengalir berupa nanah bercampur darah di pangkal neraka jahanam. Bukan halakah lagi maknanya, bukan binasa lagi, tapi yang mengalir berupa nanah bercampur dengan darah di pangkal neraka jahanam. Di dalam keterangan lain yang diriwayatkan dari Abi Iyad, Rasul menjelaskan wail itu sihrijun, tangki air kalau di kita. Tapi ini bukan tangki air, tangki nanah dan darah. Fi asli jahannam yasilu fihi sodiduhu, di pangkal neraka jahanam yang mengalir adalah nanah-nanah mereka. Abi Sa'id menambahkan arti dari wail wadi fi jahannam. Wail itu lembah di neraka jahanam. Jadi di bawah yahwi fihi al-kafiru, maka akan jatuh orang kafir ke wail itu baru sampai 40 musim qabla ayyabluga ila qarihi, sebelum sampai pada bagian paling bawah. Orang kafir akan jatuh ke wail, wadin, lembah di neraka jahanam, setelah melewati 40 musim. Ini menunjukkan betapa dalamnya wail itu. Kita suka menyebut wail itu neraka wel. Wel itu bukan nama neraka, tapi wail itu maqarrun fi jahannam, salah satu tempat berupa lembah di neraka jahanam. Ini nama tempat di neraka jahanam berupa wadin, lembah. Nah, di neraka jahanam itu, sabda Nabi, kalau ke bawah itu wail, kalau ke atas itu namanya su'ud. Ke bawah orang kafir baru jatuh 10 musim. Ke atas su'ud, gunung dari api neraka, itu 70 musim. Karena itu Rasul menjelaskan al-wailu wadin fi jahannam yahwi fihil kafiru arba'ina kharifan qabla ayyablugha qa'rahu was-su'ud. Nah, sedangkan su'ud jabalun, gunung, min narin, dari api neraka, yatasa'adu fihi sab'ina kharifan, kalau naik ke atas baru sampai setelah 70 musim, tumayahwi fahuwa kadzalika, kemudian turun pun 70 musim. Ke atas sumud, ke bawah wail. Itu neraka jahanam. Tidak ada neraka yang paling dahsyat, paling dalam,
kecuali neraka jahanam. Dan tidak ada surga yang paling nikmat, paling hebat kecuali surga Firdaus. Karena itu Rasul mengatakan, lamun urang rek menta surga tong kagok pas'aluhu, mintalah surga itu Firdausa, ulah minta jahanam gitu. Mun rek minta surga Firdaus, ulah rek minta jahanam. Karena neraka jahanam itu adalah sangat dahsyat, maka nama wail berkembang artinya ditakwil menjadi syiddatul adab, siksa yang sangat keras. Maka jika orang mengatakan wailun, kalau diterjemahkan sedih, itu arti asli. Kalau diartikan celaka, fawailun celaka, itu adalah arti yang digunakan oleh orang-orang Quraisy. Lalu dipakai oleh Islam. Kalau wail diartikan adalah lembah neraka jahanam, itu sudah makna Islam. Kalau wail diartikan adalah azab yang sangat keras, itu adalah arti pindahan. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebut 40 kali kata wail itu di dalam 26 surat. Nah, dari 60 kali Allah menyebut kata wail dalam 26 surat, maka dapat diartikan dengan beberapa makna yang sangat banyak. Akhirnya Quran menerjemahkan makna wail itu dengan makna yang sangat lebar. Pada sempit tadinya, dari sedih jadi berkembang makna itu. Ada juga arti yang tadinya berkembang jadi sempit, itu ada. Itu di dalam ilmu semantik namanya adalah tausiul makna, pelebaran arti. Lamun dari lebar menjadi sempit, itu namanya tadyiqul makna, penyempitan arti, seperti kata tahiyat. Kata tahiyat itu ucapan selamat. Ucapan selamat apa saja itu adalah tahiyah. Orang Arab mengucapkan selamat an'am sobahan kalau pagi, kalau sore an'am masaan. Raja-raja mengucapkan tahiyat is'al basanah, hayyakallah, macam-macam. Begitu datang Islam menyempit. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka mana tahiyah menyempit artinya menjadi jika orang mengucapkan kalimat assalamu alaikum, maka jawablah dengan yang lebih baik. Ini melebar, menyempit. Kalau wail ini tadinya menyempit lalu menjadi melebar. Nah, di dalam Al-Quran makna-makna wail itu asyiddah fil adab, siksa yang sangat keras. Al-halak, kebinasaan. Al-khizyu, kehinaan. Al-hasrah, kerugian. Al-hazan, kesedihan. Al-tubur, kerusakan.
Al-hammu, kebingungan. Ad-dimar, kerobohan. Asyaqa, al-udum, kesusahan yang tidak pernah berhenti. Wadin fi jahannama min qayhin wa damin, lembah di neraka jahanam yang terdiri dari nanah dan darah. Jubun finnar, sumur di neraka. Wadin fi jahannama mamlu'un min qayh was-sudid mimma yasilu min ahlin nar, lembah di neraka jahanam yang penuh dengan nanah dan penuh juga dengan as-sudid, nanah campur darah yang mengalir dari ahli neraka. Ini makna wa'il dalam Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada dua golongan yang telah dijanjikan Allah mereka akan mendapatkan wa'il. Dua golongan yang akan mendapatkan wa'il. Pertama, kafir jahid. Yang kedua, munafik. Itu tertuang di dalam surat Al-Ma'un. Apa surat Al-Ma'un teh? Nah, kita suka menyebutnya surat Ar-Ra'aitah. Padahal tidak ada surat Ar-Ra'aitah. Lantaran mimitina Ar-Ra'aitah maka disebut surat Ar-Ra'aitah. Padahal itu namanya surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu Al-Manafi Al-Yasirah, barang kecil tapi bermanfaat. Kenapa dalam Al-Quran ada nama surat yang kecil bermanfaat? Ini memberi arti jangan memandang sepele terhadap sesuatu yang kecil, sebab yang kecil itu adalah bisa bermanfaat. Itu namanya Al-Ma'un. Nah, dua kelompok yang akan mendapatkan al-wa'id itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kafir jahil. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailun. Nah, ini kafir jahil. Yang kedua, bagi munafik, lil musallin, ngan urang sok macana teh fawailun lil musallin. Celakalah bagi yang sholat. Jadi fawailunnya itu seolah-olah ditekankan kepada lil musallin, celaka bagi yang sholat. Cek nutu sholat teh mending tong sholat, sebab sholat oke cilaka. Nah gitu. Maka fawailun itu bukan ke depan, ke belakang. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Kelompok yang tiga sifat ini fawailun, celaka dia. Oh, kenapa ke depan? Tidak ada fa jawab yang ke belakang, guys. Di dalam ilmu nahwu yang namanya fa itu maka itu ke depan. Seperti dalam ayat idza qumtum ila sholati
silu, fa-nya ke depan. Ini juga adalah huruf syaratnya dibuang. Yang ada jawab. Asalnya jika yukadzibu bidin, yadul yatim, yahuddu ala ta'amil miskin, fawaidun. Nah, baru yang kedua, lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un, fawailun. Jadi kalau kita mau munculkan asal dari surat Al-Ma'un itu supaya mudah dipahami, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, fawailun. Kan tidak boleh lamun orang jadi imam macamnya juga gitu. Sebab qiraatnya sudah jelas. Cuman kau dimunculkan secara ilmu balaghah begitu tadinya. Kok kenapa wailun yang keduanya tidak disebut? Karena Al-Quran itu bahasa balaghah, bahasa indah. Sifatnya ringkas, tidak bertele-tele, sehingga tidak usah disebut dua kali kalau sudah disebut di depan. Di dalam ilmu balaghah namanya taqaddama dzikruhu. Lantaran geus disebut ti heula, teu kudu disebut deui nu kadua. Seperti di dalam ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbitu. Asalnya yamhullahu ma yasha wa yusbitu ma yasha gitu. Maka ma yasha yang keduanya tidak disebut lagi. Karena bahasa Al-Qur'an itu indah, ringkas, tidak bertele-tele. Nah, kalau berdasarkan asalnya ini berkaitan dengan As bin Wa'il As-Sahmi. Dia adalah orang yang paling pertama mendustakan adanya hari akhirat. Dia menolak anak yatim, menghardik orang miskin, padahal dia mengurus anak yatim dan orang miskin. Tapi dia orang yang paling pertama mendustakan adanya hari akhirat. Nah, kita kaji apa sifat dari kafir jahid yang menyebabkan dia mendapatkan wail yang dijanjikan Allah dalam Quran. Nah, sifat pertama yukadzibu bid-din, mendustakan akan adanya hari akhirat, tidak percaya adanya hari hisab, tidak percaya adanya hari pembalasan. Ini ciri pertama. Kalau orang sudah tidak percaya adanya hari akhirat, sudah tidak percaya adanya hari kebangkitan, sudah tidak percaya adanya hisab, sudah tidak percaya adanya jaza, itu berarti kafir betul-betul. Disebut saja kafir jahid atau kufur juhudi. Nah, ciri kedua,
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini ngait dengan ayat ke-1. Karena dia tidak percaya adanya hari pembalasan, adanya hari perhitungan, maka dia tidak ada keinginan untuk membantu anak yatim, untuk memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan zakat kepada anak yatim, karena dia berpikir, buat apa memberikan bantuan kepada anak yatim, toh dia tidak percaya akan adanya hari hisaban itu. Nah, kalau orang tidak membantu anak yatim, berarti dirinya orang kikir, orang koret. Kekikiran dia, nah ini, adalah karena tidak percaya adanya hari pembalasan. Maka dia kikir. Kekikiran yang dilandasi dengan kekufuran. Adakah kikir yang tidak dilandasi dengan kekufuran? Adakah orang mukmin koret? Nah, ini orang kafir anu koret. Dia tidak mau memberi karena tidak percaya. Ada orang bakhil, tapi dia tidak kafir. Dia mukmin. Maka pertanyaan saya, aya teu mukmin koret? Aya. Tapi mukmin kikir tidak termasuk wailun. Alhamdulillah. Cek nu koret teh gitu. Oh, kenapa orang kikir yang bukan kafir juhudi tidak termasuk wail? Karena dia masih punya iman. Hari akhirat itu ada dan adanya hari hisab. Cuman tidak menjadi amal soleh bagi dirinya untuk menjadi orang dermawan. Dari sisi imannya dia diberi pahala, dari sisi kekikirannya maka dia tidak dapat pahala. Makanya orang mukmin koret itu lumayan. Maka kalau ada yang minta sumbangan, lalu kata panitia, ibu mah koret, maka si ibu ngajawab, kuring mah koret-koret ge mukmin. Lain kafir, begitu. Moal menang wailun. Nah, ciri yang ketiga, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ini adalah nihayatul bukhli, ujung kekikiran, ujung kakoretan. Nah, koret aya ujungna aya. Kalau ayat kedua, kikir dirinya. Kalau ayat yang ketiga, dia tidak mendorong, tidak menyuruh, tidak mengajak orang lain untuk dermawan. Yalah yakhuddu ala ta'amil miskin. Jadi dirinya kikir, ya, ditambah dengan kikir tidak mau mengajak orang lain untuk berinfak bersedekah. Maka inilah yang disebut dengan nihayatul bukhli. Kermah
dirina koret, gitu ya. Ditambah tidak menyuruh orang lain untuk berinfak. Kalau dirinya kikir, tapi masih mengajak orang lain untuk berinfak, itu bagus. Ya, makanya tong suudon bapak-bapak jeung ibu-ibu mun aya ustad ngajak mari sodakoh keur ngabangun masjid. Terus si ibu di tukang bisa we ngajak ka batur maneh dage tara eta teh alus keneh. Ya. Sanajan mah henteu masih keneh ngajak. Orang ini tidak termasuk pawailun. Gitu tidak. Yang termasuk wail mah tidak iman akan adanya akhirat, dirinya bakhil, ditambah bakhil untuk mengajak orang lain. Dua tah, alhamdulillah teh. Ya. Sanajan koret kuring mah iman kene, alhamdulillah. Terhindar dari sini. Yang kedua, yang mendapatkan wail itu lil musallin. Cirinya apa? Alladzina hum an salatihim sahun, satu. Alladzina hum yuraun, dua. Ciri ketiga wa yamnaunal maun, tiga. Ciri kafir jahid, tiga. Ciri munafik yang akan mendapatkan wail juga tiga. Nah, untuk munafik lil musallin alladzina hum an salatihim. Saya dapatkan dari tafsirnya Imam At-Tabrani dan tafsir An-Nasafi. Anas dan Al-Hasan mengucapkan alhamdulillah. Di dalam Quran disebut nate alladzina hum an salatihim, bukan alladzina hum fi salatihim. Pakai an. Lil musallin alladzina hum an salatihim, bukan fi salatihim. Kok kenapa? Mereka mengatakan alhamdulillah. Karena kalau fi salatihim itu orang mukmin celaka. Celaka. Tapi dengan kalimat an salatihim, maka yang celaka itu cuma munafik. Sebab kalau sholatnya orang mukmin pakai fi. Kalau sholatnya orang munafik pakai an. Coba baca dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim atau an? Fi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Jadi fi sholatihim itu untuk orang mukmin. Kalau an sholatihim untuk orang munafik. Itu huruf saja yang membedakan an dan fi. Seperti
wal afina anin nas gitu ya. Dalam Ali Imran dengan wal afina minan nas. Min dan an. Kalau wal afina minan nas, memaafkan itu karena orangnya. Kalau wal afina anin nas, memaafkan itu kesalahannya. Sehingga dia katakan, lamun can datang ngagepor ka imah moal dihampura, tah eta mah wal afina minan nas. Tapi wal afina anin nas, dia mau minta maaf, mau tidak, mau datang, mau tidak, saya maafkan dia. Itu yang paling bagus dalam Quran. Bukan karena datangnya, tapi memaafkan atas kesalahan orang itu, mau datang ataupun tidak. Nah, ini pun fi sholatihim dan an sholatihim. Nah, bagi yang sholat, yang di dalam sholatnya an sholatihim sahun. Ini bagi munafik. Orang munafik yang sholatnya lalai. Apakah orang mukmin sholatnya suka lalai? Suka. Orang munafik suka lalai? Suka. Mukmin lalai, munafik pun lalai. Tapi lalainya sholat orang mukmin beda dengan lalainya sholat orang munafik. Ini yang mesti digarisbawahi. Karena itu, bagi orang mukmin yang lalai di dalam sholat, ada ajaran dari Rasulullah yang disebut sujud lalai. Sujud apa tuh? Sahwi. Kita suka menyebut apa sujud sahwi? Sujud lupa. Bukan. Sahun itu lalai. Jadi sujud sahwi, sujud lalai. Karena orang lalai, pikiran anak kemana-mana, jadi lupa. Sholat subuh 5 rakaat. Orang munafik suka lalai, ya lalai. Di mana bedanya? Nah, ini yang penting. Al-Yasabuni menjelaskan, kalau lalainya orang munafik adalah sahwun litarkin. Dia melalaikan sholat untuk tidak sholat. Lalai untuk tidak. Nah ini. Sholat angke. Akhirnya angke. Habisnya waktu. Tidak ada penyesalan dalam diri. Dan memang niat nanti untuk tidak. Nah kalau lalainya orang mukmin adalah tudarikuhu filhal. Jika kamu lalai, kamu dengan segera seketika melaksanakan sholat itu. Bapak-bapak nonton main bola di TV, ujug-ujug geus jam 5 saparapat can sholat asar. Astagfirullah. Jam 5 saparapat can asar, langsung kajamban, langsung wudu, langsung sholat. Ini yang disebut dengan tudarikuhu fil hal. Dia menyadari akan kelalaian itu dan dia ambil seketika, lalu dia lakukan sholat. Ini
tidak termasuk fawailun. Ya. Makanya fawailun tetong dimurah-murah. Begitu gampang nyebut kasih bapak, telat saeutik fawailun pak. Lil musallin. Padahal si bapak langsung ke jamban, langsung sholat, selesai kewajiban. Kalau dia menunda-nunda dengan tidak ada niat untuk sholat dan tidak sholat pun tidak ada penyesalan, inilah yang disebut dengan sahwun litarkin. Sekarang baca diri kita masing-masing. Kalau kita lalai, ada enggak niat untuk tidak sholat? Tidak ada. Setelah kita lalai, kita langsung cepat sholat atau tidak sholat? Langsung sholat. Alhamdulillah. Nah, tuh tilu dah alhamdulillah teh. Jadi minimal lah dari katangkep kabeh mah dari hamdalah nepikeun ke akhir. Apa yang saya sampaikan moal katangkep. Pinter keneh HP mah bisa ngarekam kabeh. Minimal balik ka imah teh, balik ngaji teh ayeuna mah menang alhamdulillah. Nah gitu. Ditambah deui alhamdulillah teh urang 2 tahun ke belakang corona. Nah, tuh. Loba nu gering mun ka rumah sakit teh bisa ditengok. Iwal ti dadah ti kajauhan, loba babaturan nu mararaot, kuburan corona panjang, mun maot ge teu bisa dianteur, ngantri rek asup ka kuburan teh. Tapi urang ayeuna corona rek reda, urang masih bisa ngaji, sehat, dulu urang mah sakit malah loba nu maot. Maka urang teh manusia sesa corona. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayeuna Omikron kemah Bapakron kemah. Karak indungna. Nah, jadi perbedaan antara sahunnya orang mukmin dengan sahunnya orang munafik, orang mukmin menyadari akan kelalaian lalu mengambil tindakan dengan segera. Kalau orang munafik, lalainya adalah sengaja untuk tidak melakukan. Ini dia yang menyebabkan fawailun. Apakah Nabi pernah lalai? Pernah. Apakah nabi-nabi sebelumnya juga lalai? Lalai. Saya cantumkan di dalam surat Shad ayat 30 sampai dengan ayat 33, Nabi Sulaiman pernah lalai. Nabi Sulaiman mendapat warisan kuda dari bapaknya Nabi Daud. Kuda itu sangat bagus, sangat lucu. Karena kalau kuda itu sedang diam, sofinat, bager, tidak bergerak, pika lucuan. Tapi kalau kuda itu lari, jihad, sangat kencang. Makanya Nabi Sulaiman terus nyonyok kuda. Ingat-ingat waktu sore. Ada sebagian mufassir mengatakan adalah sholat. Ada yang lain menyatakan dia lupa dzikir. Karena Nabi Sulaiman punya waktu khusus untuk dzikir. Maka di dalam ayat berikutnya ayat 32 dikatakan, Inni ahbabtu khubal khair. Aku mencintai kebaikan. Maksud di sini adalah kuda. Andikri Rabbi. Si kuda itu membuat lalai aku terhadap Tuhanku.
Karena Nabi Sulaiman lalai lantaran nyonyong kuda wae, gitu kan? Maka dia tinggalkan kuda itu, lalu dia zikir pada Allah, lalu dia sholat. Selesai zikir pada Allah, dia kembali lagi ke kuda. Setelah kembali ke kuda, rudduha alayya. Bawa kuda itu padaku. Fatopiko mas'an bisuk wal a'nab. Lalu kuda itu disembelih. Lalu dagingnya dibagikan ke fakir miskin. Nabi Sulaiman lalai dari zikir. Penyebabnya kuda disembelih bagikan ke fakir miskin. Ibu-ibu lalai nonton TV lantaran rame sinetron, ya sholat, balik sholat jual TV-na, bagikan ke fakir miskin, tapi ngan hiji-hiji na TV-na teh. Nah, artinya Nabi Sulaiman sebagai insan biasa suka lalai, Muhammad juga suka lalai, karena itu adalah fitrah manusia. Yang penting adalah bukan menghindar dari lalainya, karena itu adalah sifat yang dimiliki oleh manusia. Tapi apabila kita sudah menyadari bahwa itu adalah lalai, cepat kelalaian itu hindari dan lakukan. Sehingga kita tidak termasuk kepada kelompok orang munafik. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah mengungkapkannya dengan kalimat wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kelalaian itu dari orang munafik, jika mereka mau melaksanakan sholat, sholatnya itu kusal. Urang sok nerjemahkan nanti karena bahasa kirata kusala, kusal. Ara rese maka maknanya la niyata lahum piha, salatnya tanpa niat, wala imana lahum biha, tanpa iman, wala khasyata, tidak ada rasa takut, wala yaqiluna maknaha, dan tidak memikirkan artinya. Itu makna kusal. Selanjutnya, ciri kedua dari orang munafik yang akan mendapatkan wail itu, selain ciri pertama an sholatihim sahun sahpun litarkin, maka ciri keduanya alladinahum yuraun, sholatnya ria, ingin dilihat, ingin didengar, supaya sulaha disebut orang soleh, atqiya supaya disebut orang takwa, kuroma supaya disebut orang mulia, sehingga sholat mereka itu adalah sholat taqiyah. Apa itu sholat taqiyah? Sholat membela diri, menjaga diri agar disebut oleh orang lain dia sholat, dia tidak meninggalkan sholat. Itu sholat taqiyah namanya. Nah, kalaulah dia melaksanakan sholat hanya karena dilihat orang, maka dia telah melaksanakan adalah istihanah, penghinaan. Rasulullah SAW menjelaskan, man ahsanas sholata, siapa yang membaguskan sholat,
haitsu yarahun nas, supaya dilihat orang, wa asa'aha, dan memburukan salat, haitsu yakhlu, ketika orang tidak ada, fatilka istihanatun, itu penghinaan. Jadi lamun salatna alus hayang katingali batur, lamun taya batur salatna teh biasa-biasa, itu menghina Allah. Seolah-olah yang melihat itu hanya manusia, Allah tidak melihat. Istihanun biha robbahu, dia telah menghina pada Tuhannya, menghina Allah. Kenapa? Salatnya ingin dilihat. Pertanyaannya, karena salat ingin dilihat, bagaimana jika orang tidak melihat? Kalau salatnya ingin dilihat orang, berarti kalau orang tidak melihat, tidak salat. Makanya bagi orang munafik ada dua salat yang sering ditinggalkan karena orang lain tidak melihat. Isya, subuh. Ketika Isya tidak salat karena orang lain gesare. Nah, subuh tidak salat lantaran orang lain sare keneh. Sehingga kalau orang lain bertanya, Isya belum kamu? Sudah, kapan? Pan tadi waktu maneh keur sare. Subuh tidak kamu? Subuh kapan? Pan tadi maneh keur sare keneh. Nah gitu. Makanya Rasul mengatakan, asqalus salat alal munafiki salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma habwan, padahal mereka kalau tahu pahala yang ada pada salat isya dan salat subuh itu, mereka akan datang sekalipun sambil merangkak. Nah, bagaimana salat orang munafik? Salat orang munafik itu melihat tanduk setan. Apakah setan itu bertanduk? Amprok ge acan jeung setan. Tanduk setan itu kalau sore hari merah, kalau pagi hari putih. Sore hari ketika mau sholat asar, caang keneh. Caang keneh. Begitu layung mega merah akan hilang, baru dia melakukan sholat asar dengan cepat, tidak dzikir kecuali takbir dan salam. Ketika subuh melihat putihnya, layung putih, ketika matahari akan terbit. Subuh peting keneh, geus ada berang, geus ada mega putih, kakarak dia melakukan sholat yang disebut sholat subuh. Karena itu Rasul mengatakan bahwa sholat orang munafik itu yajlisu yakrubu syamsa, duduk memperhatikan panih matahari, hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sehingga ketika dekat dengan dua tanduk setan, qoma dia berdiri, fanaqara arba'an, lalu sujud 4 kali, la yadhkurunallaha fiha illa qalil, dia tidak babacaan kecuali takbir dan salam. Kemudian ayat yang ketiga, ciri daripada orang munafik adalah wayamnaunal maun. Mereka menolak, tidak mau memberi pada orang lain sekalipun barang yang kecil. Nah, ini juga menunjukkan akan kekikiran yang sangat
Dia tidak mau memberi bantuan orang lain, sekalipun dengan barang yang kecil. Kalau yang kecil saja dia tidak membantu, apalagi dengan barang yang besar. Ini berarti ciri kekikiran. Wayamnaunal ma'un. Ali As-Sobuni diantaranya menafsirkan bahwa al-ma'un itu al-ibroh, jarum. Jarum itu kan kecil. Orang lain pinjam jarum, orang lain minta jarum, keur kakaput baju carogena lantaran soeh, tapi tatangga teu mere jarum. Jarum wae geus teu mere, komo lamun menta linggis. Nu leuwih gede batan jarum. Kikir. Lalu al-milhu, garam, uyah, termasuk ma'un. Sebab orang suka memandang sepele terhadap garam, mandang enteng. Lamun urang dibere pais lauk emas, anu lauk emas teh 5 kilo, ngaringkuk hareupeun urang, dibungkus ku daun cau, nu katingal ku soca urang naon, lauk emas atau uyah? Lauk emas. Ngaringkuk na lauk emas, alhamdulillah lauk emas gede bari dipais ku daun cau. Begitu diasaan teu asin, maka jalma ngambek ka lauk emas teu uyahan. Nah, garam kecil disepelekan orang, tapi bermanfaat bagi yang besar. Pentil kecil, mobil besar, tapi yang kecil itu justru bermanfaat bagi yang besar. Kalau orang sudah yang kecil saja tidak mau memberi, apalagi dia memberi dengan barang yang sangat berharga. Ini memberi arti bahwa dua sifat yang sama antara kafir jahid dengan munafik diakhiri dengan ujung kekikiran. Nah, karena itu Allah menjelaskan, kamu jangan kikir, wa ya'murunan nasa bil bukhli, ditambah lagi dengan menyuruh orang, mengajak orang lain untuk sama-sama kikir dengan dirinya. Lamun urang rekoret cukup sorangan, teu kudu ngajak batur, hayu berjamaah urang koret. Tidak. Sebab kalau dia sudah begitu masuk kepada jenis orang nihayatul bukhli. 3 ciri kafir jahid, tidak percaya akan hari akhirat, kikir dirinya, dan tidak mau mengajak orang lain untuk berinfak. Berarti kikir berinfak untuk mengajak. Pawailun. Bagi munafik, 1 adalah ria, 1 adalah sahun. Sahunnya sahun litarkin, untuk tidak melakukan. Kedua, ria itu penghinaan terhadap Allah. Kemudian yang ketiga, kikir dengan barang yang kecil, apabila dengan yang besar, maka bagi dia fawailun. Apa makna wailun dalam ayat ini? Makna wailun dalam ayat ini adalah syiddatul adzab fi wadi jahannama. Orang ini akan mendapatkan siksa yang pedih, yaitu di lembah neraka jahanam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah kajian kita dengan judul Wail di dalam Al-Quran. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.